Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2319 Bagaimana melakukannya? Seiring berlalunya waktu, orang-orang dari suku Faren, Sekte Dalamu, dan kelompok Malo menyelesaikan transformasi mereka. Secara jasmani, mereka tidak benar-benar berubah. Hanya saja sekarang mereka bisa menggunakan energi surgawi untuk mengolahnya, bukan hanya energi spiritual. Turen juga ada di sana, melihat semua yang terjadi. Dia merupakan pengecualian terhadap norma. Tubuhnya adalah tubuh asli, tetapi pada saat yang sama, itu adalah avatar. Tidak perlu melalui transformasi itu. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan merasakan sakit apapun jika dirinya yang sebenarnya mengendalikannya. Hamarlia, tunggu di sana. Kamu pasti bisa. Tutup mulutmu. Hamarlia, ibu si kembar, langsung mengumpat. Dia telah mendengar kata-kata itu berkali-kali hingga dia kehilangan akal. Pergi saja ke tempat lain. Tinggalkan aku sendiri. Saat ini, rasa sakitnya tidak sebesar saat dia tiba di alam dewa. Namun, itu cukup buruk. Turen menggaruk bagian belakang kepalanya dan menjauh. Dia segera menemukan Rean, yang sedang duduk di suatu tempat di dekatnya, mengamati transformasi. Rean, aku hanya bisa menggunakan avatar ini untuk saat ini karena aku tidak bisa meninggalkan jalan duniawi dengan tubuh asliku. Tetap saja, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk membantu membimbing orang-orang di sini. Rean mengangguk. Senang sekali mendengarnya, Ayah. Saya sudah memberitahu mereka bahwa saya tidak punya waktu untuk membantu mereka, jadi ada baiknya Anda bisa melakukannya. Siapa yang dapat mengatakan bahwa mereka akan memiliki pengetahuan tentang seorang kultivator alam ketuhanan untuk diajak bekerja sama? Hehe. Petik 2. Turen duduk di sisi Rean dan mengangguk. Itu benar. Aku hanya merasa berhutang budi pada mereka atas semua saat-saat indah yang bisa aku alami di Sunkan. Ngomong-ngomong, sudahkah kamu mengirimkan pesan tentang Sunkan itu kepada semua orang? Rean mengangguk. Rean menjelaskan kepada Kia tentang kejadian tersebut dan bahwa dia akan menggunakan sistem komunikasi untuk menyebarkan berita tersebut. Kia tidak keberatan dan bahkan membantunya dengan konfigurasi sistem komunikasi baru. Kemudian pada hari itu, setiap lencana komunikasi yang terhubung ke server sistem komunikasi menerima pesan tersebut. Rean tidak tahu apa yang terjadi setelahnya, tapi dia bisa menebak bahwa planet Sunkan pasti akan menerima pengunjung yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Dengan aturan alam dewa mengenai alam fana, pabrik Sunkan menjadi lebih aman. Setelah mereka semua mengetahui bahwa Krian telah pergi, Sunkan akan mendapatkan kembali ketenangannya. Turen mengangguk sebelum menanyakan hal lain. Ngomong-ngomong, sepertinya kamu sudah lama ingin memberitahuku sesuatu. Ada apa? Rean tersenyum pahit. Memang benar, aku ingin berbicara denganmu tentang ayahku, bukan kamu, tapi tentang ayahku di kehidupanku sebelumnya. Alis Turen sedikit terangkat. Oh, mengingat waktu, dia pasti sudah mati selama ratusan bahkan ribuan tahun, bukan? Turen tahu tentang Rean dan Roan sebagai reinkarnasi. Dia bahkan tahu tentang sistem permata jiwa dan rencana untuk menyatukan kedua sisi alam semesta. Dia disadarkan akan hal-hal ini selama pertemuan pertama mereka di alam para dewa. Rean menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak, dia masih hidup, aku sangat terkejut ketika menemukannya. Rean kemudian menjelaskan kepada Turen semua yang terjadi di Pulau Waktu Terapung. Turen menyipitkan matanya, tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Seorang malaikat agung, dan yang telah hidup sejak reruntuhan bintang pertama kali muncul. Tak disangka dialah yang membuat reruntuhan bintang menjadi seperti itu. Turen lalu menatap Rean. Biar ku tebak, menurutmu alasan sistem memilihmu adalah karena hubungan garis keturunan dengan Romario, bukan? Memang, Rean tidak menyangkalnya. Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, sistem permata jiwa adalah alat yang sangat kuat. Mungkin ia telah mencoba menemukan jiwa-jiwa lain yang tak terhitung jumlahnya untuk dilekatkan, tetapi mereka terlalu lemah, beberapa kali lebih kuat karena hubunganku dengan ayahku. Kalau dipikir-pikir, aku tidak pernah sakit sejak aku mengingat diriku sendiri. Bahkan pilek pun tidak. Turen merenung sejenak sebelum bertanya. Apakah kamu memperhatikan hal lain? Misalnya, apakah kamu memiliki sayap ras malaikat? Rean menggelengkan kepalanya. Sejauh yang bisa kulihat, aku hanyalah manusia biasa. Tanpa sayap, tanpa bulu,
tanpa kekuatan khusus. Satu-satunya perbedaan yang kumiliki adalah sistem menghalangi emosiku, dan aku tidak jatuh sakit. Aku tidak menjadi lebih kuat dari itu, apapun itu. Malah, nilai fisikku di sekolah cukup rata-rata. Itu cukup aneh, Turen mau tidak mau berkomentar. Pertama-tama, garis keturunan malaikat yang begitu kuat akan membuat konsep seorang anak antara dia dan manusia fana hampir mustahil. Namun, inilah kamu. Tahukah kamu jika mungkin ibumu saat itu adalah seorang kultivator yang kuat? Jika dia, maka aku bisa menerima keberadaanmu. Selama kultivasinya mencapai tingkat tertentu, garis keturunan malaikat seharusnya tidak menemukan penghalang untuk konsepsi. Tentu saja, sebagai ras yang berbeda, itu masih akan sulit, tetapi tidak sulit seperti pilihan pertama. Ryan mengangkat bahunya. Bagaimana aku bisa mengetahui hal seperti itu? Jika aku menebak, aku akan mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya. Bagaimanapun juga, aku masih manusia biasa saat itu. Atau setidaknya menurutku begitu. Mustahil untuk menemukannya, mencari tahu apakah dia adalah seorang kultivator atau bukan karena saya bahkan tidak tahu bahwa ada kultivasi. Sejauh yang saya tahu, dia mungkin adalah seorang kultivator alam surgawi tahap puncak. Itu masih layak untuk ditanyakan. Mungkin kamu memperhatikan sesuatu yang biasanya tidak bisa dilakukan oleh orang normal. Misalnya, kamu bilang kamu tidak pernah sakit di kehidupan sebelumnya. Bagaimana dengan ibumu? Turen bertanya. Ryan tenggelam dalam ingatannya dari masa lalunya sebelum mengangguk ke Turen. Memang benar, aku juga tidak ingat dia pernah sakit. Tapi itu mungkin hanya karena ayah memberinya pil dunia kultivasi yang mencegah hal-hal seperti itu. Turen mengangkat bahunya. Mungkin hal yang sama terjadi padamu di kehidupan masa lalumu. Benar, Ryan setuju. Ture kemudian menyarankan, hal terbaik yang dapat Anda lakukan sekarang adalah memeriksa sisi lain. Jika saya jadi Anda, saya akan mengunjungi separuh alam semesta lainnya. Ryan terkejut. Setengahnya lagi. Tapi bukankah mustahil melakukan perjalanan antara kedua belah pihak? Turen tersenyum tipis. Itu, namun, bukankah kamu, kakakmu, dan ayahmu ada di sini? Memang, sistem permata jiwa membawa jiwa mereka ke sisi ini. Selain itu, Romario juga ada di sini. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara melakukannya? Bab 2320 mentransfer. Ryan kemudian menggunakan hubungannya dengan Roan untuk membicarakan masalah ini. Bagaimana menurutmu? Bisakah Anda melihat jalan yang bisa digunakan? Ron menggelengkan kepalanya. Meski begitu, menurutnya ide ayahnya bisa dilaksanakan. Entah bagaimana caranya, tapi jika ada yang mengetahuinya, itu adalah permata jiwa. Saat itu, sebelum permata jiwa tertidur, dia memberitahu si kembar bahwa mereka tidak boleh membangunkannya kecuali itu benar-benar diperlukan. Itu karena membangunkan jiwanya, yang sedang dalam proses pemulihan, akan meningkatkan kerusakan dan mengatur ulang prosesnya sampai batas tertentu. Namun, mereka ingat saat pertama kali bertemu permata jiwa ketika mereka baru saja tiba di alam dewa. Saat itu, dia menjelaskan kepada mereka bagaimana dia mengirim sistem permata jiwa ke sisi lain alam semesta untuk mencari inang yang cocok. Bahkan Solgem terkejut melihat bagaimana sistem akhirnya berubah dan mengambil dua host, bukan satu. Meskipun demikian, faktanya Solgem berhasil sampai ke sisi lain. Apakah menurutmu kita harus membangunkannya? Ryan mau tidak mau bertanya. Roan merenung sedikit dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, ayah malaikat agungmu bukanlah prioritas utama. Selain itu, ada sesuatu yang memberitahuku bahwa meskipun permata jiwa mengetahui suatu metode, akan ada harga mahal yang harus dibayar. Namun, kami dapat mencobanya setelah kami menyelesaikan bisnis kami yang lain. Ryan mengangguk. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak tahu kemana harus mencari ayah Ryan, meskipun mereka menemukan sesuatu di balik sana. Konon, Ryan kembali mengamati transformasi masyarakat. Waktu berlalu dalam sekejap. Tak lama kemudian, Ryan telah melihat semua orang dari Dalamu, suku Varen, dan Master Formasi planet Zasvin menyelesaikan transformasi mereka. Secara fisik mereka semua sama, tetapi sekarang mereka dapat berkultivasi melalui penggunaan energi surgawi. Gerbang tata ruang tiba-tiba muncul di lokasi terpencil. Dari dalam, seorang pria parubaya yang belum pernah dilihat sebelumnya muncul. Dia melihat ke arah tertentu dan memeriksa lencana komunikasi di tangannya. Melalui penggunaan sinyal menara,
dia segera menemukan keberadaannya. Pria parubaya itu tidak lain adalah Ryan, yang telah mengubah penampilannya sekali lagi. Kota Zuzas hanya berjarak beberapa jam jika saya terbang dengan santai, pikir Ryan. Dia sudah berbicara dengan semua orang di dalam alam dimensi permata jiwa. Dia memberitahu mereka bahwa Master Formasi, Malo dan Glenny, akan pindah ke Sekte Kebebasan di alam dewa. Jika ada yang ingin mengikuti mereka, Ryan bisa mengaturnya. Dengan lebih dari 100.000 anggota sekte di alam dimensi, pasti ada satu atau lain orang yang lebih memilih untuk tinggal di luar. Bahkan lingkungan energi surgawi yang jauh lebih kaya pun tidak dapat mencegah mereka membuat pilihan ini. Pada akhirnya, Ryan memiliki hampir 50 orang yang siap untuk diteleportasi ke Sekte Kebebasan. Ryan berjalan ke kota Zuzas, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat bangunannya. Sebagai kota binatang iblis, kota ini tidak memiliki tembok apapun karena tembok kota manusia biasanya dibuat untuk menghentikan binatang iblis itu sendiri. Mengapa Demon Beast mencoba menghentikan mereka sendiri? Konon, tidak ada penjaga di pintu masuk karena setiap sisi kota merupakan pintu masuk dan keluar. Ras humanoid, tentu saja, jauh lebih langka di sini. Penampilan Ryan menarik cukup banyak perhatian Demon Beast. Meski begitu, mereka mengabaikannya begitu saja. Jumlahnya lebih jarang, namun bukan berarti tidak ada. Satu atau beberapa anggota ras humanoid sesekali akan melewati Ryan, meskipun jumlah mereka bahkan tidak 1-1000 dibandingkan dengan binatang iblis yang ada. Segera, Ryan menemukan lokasi yang diminta Kia untuk datang. Itu adalah formasi teleportasi jarak jauh pribadi yang hanya digunakan oleh ras Divine Domain Beast. Namun, kesanalah Ryan harus pergi. Sesampainya di sana, Ryan melihat cukup banyak Demon Beast yang menjaganya. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Itu karena sudah ada seseorang yang menunggu Ryan di sana. Halo, Tuan. Dari penampilan Anda pasti senior Clovals, bukan? Ryan tersenyum dan mengangguk. Itu memang aku. Nona Kia sepertinya membutuhkan beberapa master formasi tambahan, jadi guild menghubungiku dan mengatur agar lelaki tua ini membawa sejumlah anggota baru untuk sekte kebebasannya. Pria itu mengangguk, sudah menduganya. Memang benar, akulah yang dipercaya untuk membawa anggota baru ke sekte kebebasan kita. Maukah kamu mengeluarkan mereka? Ryan mengangguk dan melambaikan tangannya. Tepat setelah itu, semua master formasi, orang-orang dari planet Sunkan, serta Malo dan Glenny, muncul di luar. Mereka semua membungkuk pada pria di depan formasi teleportasi. Itu termasuk Malo dan Glenny. Mereka dulunya memiliki status tinggi di planet Zasvins, tapi di sini mereka sebenarnya tidak lebih dari semut. Pertama-tama, binatang iblis hanya memperoleh kecerdasan di alam dewa ketika mereka mencapai alam transisi. Itulah salah satu alasan mengapa kota Demon Beast sangat langka. Konon, hampir semua orang di Divine Sense mereka memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada transformasi elemental mereka. Anggota Freedom Sect memandang mereka dan mengangguk, puas. Itu angka yang benar. Selamat datang semuanya. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua akan menjadi anggota Sekte Kebebasan. Malo dan Glenny hampir tertawa terbahak-bahak. Pria itu tidak tahu bahwa Malo dan Glenny sebenarnya adalah anggota pertama yang dimiliki sekte tersebut. Bahkan Ryan tidak bisa menahan tawa kecil. Ahem, Ryan segera pulih dan membungkuk. Yah, aku sudah menerima pembayaranku, jadi aku pamit dulu. Ryan kemudian terbang dan menghilang di kejauhan. Namun, sebelum dia benar-benar meninggalkan kota, dia melihat kelompok Malo dengan Divine Sense-nya. Hanya ketika mereka semua menginjak formasi teleportasi dan menghilang barulah Ryan bersantai dan memanggil Kia. Mereka baru saja diteleportasi. Apakah kamu sudah menerimanya? Kia berada di sisi lain, sudah menunggu mereka di formasi teleportasi. Kilatan cahaya perak muncul, dan semua orang yang dilihat Ryan menghilang seketika muncul di depannya. Jangan khawatir, mereka ada di sini. Bagus. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Kalau begitu, kuharap kita bisa segera bertemu. Aku juga, Kia setuju dengannya. Bab 2321 turun kita pergi. Ryan kemudian melihat ke dalam alam dimensi permata jiwa dan dengan cepat menemukan Cilia sedang berbicara dengan beberapa anggota Sekte Kebebasan. Tidak disangka dia tidak akan mengikuti Malo dan yang lainnya. Oh baiklah, itu pilihannya. Ryan dengan cepat mengalihkan perhatiannya dan meninggalkan tempat itu. Melalui penggunaan beberapa teleportasi spasial,
Ryan pindah ke wilayah lain hingga dia mencapai kota binatang iblis lainnya. Mengubah penampilannya sekali lagi, dia memanfaatkan formasi teleportasi jarak jauh di sana, langsung menuju wilayah ras humanoid. Ryan kemudian memasuki alam dimensi permata jiwa di suatu tempat yang tersembunyi. Dia harus berbicara dengan yang lain tentang tahap selanjutnya dari rencana mereka. Jadi, kita akan memasuki celah penghalang kontinental, kan? Ya, jawab Suster Orb. Meskipun menurutku penghalang kontinental tidak terhubung dengan fragmen manapun, itu mungkin menyimpan petunjuk. Sejauh ini, beberapa fragmen kami telah ditemukan di tempat yang terjadi gangguan besar. Gangguan apa yang lebih besar yang terjadi selain hilangnya penghalang kontinental? Ron mengangguk. Itu sebabnya aku memutuskan untuk turun dan melihat apa yang ada di ujung retakan tersebut. Apakah semuanya terhubung ke tempat yang sama? Apakah retakan tersebut dipicu oleh sumber yang berbeda? Sekarang kita tidak memiliki kekuatan untuk mengejarnya, fragmen yang kita tahu, sebaiknya kita menyelidiki lokasi lain. Ryan kemudian melihat ke arah di mana anggota baru Sekte Kebebasan, Dalamu sebelumnya dan pasukan sekte lainnya berada. Tentu saja, Turen dan Harmalia juga ada di sana. Bagaimana dengan ibu? Dia datang ke sini karena ingin bertemu dengan Rana. Apakah kita akan menundanya atau kita harus menemui Rana terlebih dahulu sebelum turun? Rowan merenung sedikit. Secara teoritis, tidak masalah retakan penghalang kontinental mana yang kita gunakan. Bahkan jika kita kembali ke tempat tinggal Rana, kita bisa menggunakan celah di sana. Namun, Luan dengan cepat menyampaikan kekhawatirannya. Ayah, Fluky memberitahuku bahwa penghalang kontinental di pusat alam dewata jauh lebih kuat daripada retakan yang jauh. Bukankah itu berarti kita akan bepergian sangat jauh dari sumber yang diduga ini? Mereka, Ryan dan yang lainnya memandang Luan. Luan mengangguk, dan dia menutup matanya untuk berbicara dengan Fluky. Sesaat kemudian, Fluky keluar dari lautan kesadaran Luan, muncul di depan semua orang. Memang benar, kata Fluky. Tidak terlalu sulit untuk menerimanya, bukan? Penghalang kontinental yang jauh dari pusat sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ada di sini. Aku tidak tahu apakah semuanya mengarah ke lokasi yang sama, tapi jika memang demikian, dapatkah Anda bayangkan seberapa jauh perjalanan Anda jika Anda memasukinya melalui celah yang jauh? Rowan harus mengakui kata-kata Fluky masuk akal. Saya kira kita hanya bisa meminta ibu untuk mengetahui apakah dia keberatan menunggu sebentar. Ryan menganggapnya aneh. Tidak bisakah kita berteleportasi ke sana, meninggalkan ibu, dan berteleportasi kembali? Kita pasti memiliki batu surgawi untuk membayar teleportasi tersebut. Saya kira pertanyaannya di sini adalah apakah ibumu ingin meninggalkan sisimu, bukan? Kentaki bertanya balik. Mungkin dia ingin kalian semua tetap bersama. Jika dia memintanya, apa yang akan kamu lakukan? Ryan dan Rowan menyipitkan mata. Cukup sulit untuk menolak permintaan Hamarlia. Namun, Rana adalah ratu peri di desanya. Dia juga tidak bisa meninggalkan para peri begitu saja. Saat itulah Ryan mendapat ide. Kalau dipikir-pikir lagi, kita punya banyak binatang iblis, banyak kultivator, tapi kita tidak punya satupun roh yang tinggal di alam dimensi. Roh juga merupakan tambahan yang bagus untuk alam dimensi. Maksudmu membawa peri Rana untuk tinggal di alam dimensi juga? Rowan bertanya. Itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya, kata Sister Orb. Alam dimensi meniru planet nyata. Kita bahkan punya matahari palsu, jadi kenapa tidak spirit? Ryan dan Rowan akhirnya mengangguk. Itu pantas untuk dicoba. Meskipun demikian, mereka masih merasa lebih baik melakukan tindakan terlebih dahulu. Lagi pula, belum ada jaminan Rana akan setuju meninggalkan rumahnya. Mari kita bicarakan hal ini dengan ibu. Semua orang bubar saat Ryan dan Rowan pergi mencari Hamarlia. Turen akan menyetujui apapun, jadi mereka hanya perlu izinnya. Tentu, kenapa tidak? Si kembar terkejut. Kami tidak menyangka kamu akan menerima ini dengan mudah. Hamarlia menggelengkan kepalanya. Bukankah kamu bilang dia seorang ratu sekarang? Dengan banyaknya tanggung jawab yang dia miliki, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar bisa hidup sendiri. Tentu, aku ingin bertemu di sini. Namun, aku juga tahu kamu punya banyak hal penting untuk dilakukan, lakukan. Kita bisa menemuinya nanti. Ryan dan Rowan jelas menerimanya. Terima kasih. Hamarlia tersenyum lalu menjejalkan 2 mangkuk kecil ke tangan si kembar. Baiklah, kalau begitu, kerjakan urusanmu.
Ini, ambil 2 gurun ini. Aku tahu kamu menyukainya. Ryan dan Rowan terkejut melihatnya. Berapa kali mereka bermimpi memakan gurun Hamarlia selama bertahun-tahun. Mereka sudah tidak bisa menghitung lagi. Syukurlah, mereka berdua membersihkan gurun sambil tersenyum. Ya, bahkan Rowan tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Asteris zush, 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 zush. Di luar alam dimensi permata jiwa, 4 sosok muncul di udara. Mereka adalah Ryan, Rowan, Kentucky, dan Luan. Mereka semua melihat ke arah tertentu sebelum Kentucky kembali ke bentuk aslinya. Ryan, Rowan, dan Luan melompat ke punggungnya. Tepat setelahnya, Kentucky melesat ke kejauhan. Beberapa jam kemudian, sebuah celah raksasa yang membentang sejauh yang mereka bisa lihat muncul di depan. Dengan menggunakan keterampilan membengkokkan rasa surgawi, mereka memastikan tidak ada seorang pun di dekatnya dan turun ke depannya. Kentucky kemudian melihat ke bawah dari perbatasannya. Omong kosong ini sangat dalam. Bahkan aku tidak bisa melihat ujungnya dengan mataku. Ryan mengangguk. Sepertinya Divine Sense juga tidak berguna. Saya hanya bisa menyebarkannya hingga 3,5 kilometer ke bawah. Rowan tidak terkejut. Divine Sense tidak pernah bekerja dengan baik di Continental Barriers, jadi itu sudah diduga. Luan mengubah visinya ke dunia unsur. Semua elemen di dalam tempat ini cukup berantakan. Satu-satunya perbedaan adalah energi yang menciptakan Continental Barrier tidak ada. Akhirnya mereka saling berpandangan dan mengangguk. Ayo turun. Bab 2322 selesai. Tempat yang mereka pilih untuk turun dikenal memiliki salah satu penghalang kontinental terkuat. Meski begitu, hal ini bisa disebabkan oleh 2 alasan. Pertama, lebih dekat dengan sumber energi penghalang kontinental, atau saluran yang menghubungkan ke tempat itu jauh lebih luas. Terlepas dari alasannya, kedua opsi tersebut merupakan pilihan yang baik untuk memilih pintu masuk ini. Namun sekali lagi, rombongan si kembar sudah bersiap untuk perjalanan jauh. Pertama, tidak ada cara untuk menggunakan gerbang spasial di sini karena Anda tidak dapat menentukan titik keluar. Dan kedua, mengingat penghalang kontinental meluas sampai ke ujung alam dewa, bahkan jika mereka memasukinya di sini, jaraknya pasti jauh dari sumbernya. Saat mereka melewati celah tersebut, mereka dengan cepat menyadari bahwa tidak hanya elemennya menjadi lebih kacau, tetapi ruang itu sendiri menjadi sangat sulit untuk diprediksi. Luan menggosok matanya, mencoba memahami apa yang dilihatnya. Ayah, aku tidak akan banyak membantu di sini. Semua kekacauan ini membuatku hampir buta saat melihat dunia elemental. Rowan tidak keberatan. Tidak apa-apa. Kami tidak menyangka segalanya akan menjadi lebih mudah di sini. Tetaplah waspada dan bicaralah jika kamu menyadari sesuatu. Pada awalnya, mereka tidak menyadari adanya bahaya. Selain lingkungan unsur yang kacau, mereka tidak menemukan apapun yang bisa membuat mereka waspada. Begitu saja, mereka terus menuruni jalan tak berujung menyusuri bumi. Namun, setelah 4 hari turun, tanda-tanda perubahan mulai terlihat. Ini adalah, Ryan terkejut melihat tanda-tanda cahaya pertama. Setelah melangkah sejauh ini, cahaya dari permukaan sudah lama menghilang. Mereka menggunakan elemen cahaya Ryan untuk menerangi jalan mereka karena indera surgawi mereka tidak berguna. Spek cahaya warna mulai terlihat di dinding lorong. Ryan mendekat dan meraih salah satu dari mereka. Divine Sense mereka mungkin tidak bisa menjangkau terlalu jauh, tapi pasti bisa mencapai beberapa meter. Ryan menganalisis spesifikasi cahaya itu tetapi tidak dapat mengetahui apa itu. Sepertinya bukan biji apapun. Rowan mengambil salah satu dari spesifikasi cahaya itu dan merasa seperti dia pernah melihat sesuatu yang serupa di masa lalu. Bukankah benda ini mengingatkanmu pada pria itu? Ryan, Kentucky, dan Luan memandang Rowan dengan bingung. Pria apa? Rowan mengambil beberapa lagi untuk diperiksa. The Flash Beast, atau, lebih tepatnya, kristal konvergensi tempat ia dilahirkan. Ryan menyipitkan matanya dan memikirkan masa lalu. Saat itu, mereka bertemu dengan Flash Beast. Tidak, itu tidak sepenuhnya benar. Apa yang mereka temukan adalah kristal konvergensi, tempat Flash Beast tumbuh di dalamnya. Mereka menggunakan keluaran energi alami kristal konvergensi untuk membuat formasi 3 lapisan. Periksa bab 1195 untuk mengetahui lebih lanjut tentang Flash Beast. Saat itu, hanya Ryan yang turun ke gua untuk menemukan kristal konvergensi itu. Namun, saat jiwa mereka terhubung,
Ryan berbagi kenangannya dengan Rowan selama acara tersebut. Begitulah cara Rowan bisa merasakan keakraban dengan spesifikasi cahaya ini. Begitu, Ryan harus mengakui bahwa bintik cahaya berwarna ini memang mengingatkannya pada kristal konvergensi. Alasan yang paling diterima atas kemunculan flash beast adalah tujuan regulasi. Jika itu masalahnya, saya tidak mengerti mengapa akan ada kristal konvergensi di tempat ini. Ron menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengatakan bahwa benda ini berasal dari kristal konvergensi, yang mengingatkannya pada kristal konvergensi. Saya mungkin sepenuhnya salah. Namun, masing-masing spesifikasi berwarna ini memiliki semua elemennya. Rowan lalu melihat ke bawah. Apapun yang terjadi, kita bisa mencoba mencari jawabannya lebih jauh lagi. Jalan yang harus ditempuh masih panjang. Segalanya berlanjut dengan cara yang sama selama lebih dari seminggu. Agar adil, kelompok si kembar bisa mencapai jarak ini dalam waktu 1 hari. Namun, itu juga berarti tidak berhati-hati dengan apa yang mereka temukan di sini. Rowan tidak akan pernah membiarkan hal itu, terutama karena indera surgawi mereka dibatasi di sini. Asteris bus. Tiba-tiba, kilatan cahaya berwarna muncul di pandangan mereka. Itu hanya berlangsung sedetik sebelum melesat lebih jauh ke bawah. Apa itu tadi? Semua orang menggelengkan kepala. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa itu. Ayo lanjutkan. Asteris bus, kilat, trum. Kilatan-kilatan itu semakin banyak muncul, dan setiap kilatan itu melesat semakin jauh ke arah jalan setapak. Seolah-olah mereka sedang melarikan diri dari kelompok si kembar. Jika Ryan dan yang lainnya menggunakan seluruh kecepatan mereka, mereka mungkin bisa menyamai kilatan cahaya, tapi mereka terus bergerak perlahan. Bahkan, mereka mengurangi kecepatan turunnya. Kentucky, silakan saja. Kami akan tetap di belakangmu, tiba-tiba Rowan berkata. Apa? Kentucky jelas tidak menyukainya. Kenapa aku? Semua orang melihat ke Kentucky. Bukankah sudah jelas? Kamu memiliki pertahanan tertinggi di antara kami semua. Jika ada sesuatu yang menyerang kami, kamu memiliki peluang bertahan hidup tertinggi. Kamu hanya mengorbankan aku. Kentucky pensiun. Ya, Ryan, Rowan, dan Luan tidak menyembunyikannya. Persetan, aku tidak akan pergi. Kentucky segera pergi ke belakang si kembar dan Luan. Ryan menghela nafas setelah melihat jawaban Kentucky. Dan di sini kupikir Great Kentucky adalah sesuatu. Yah, terserahlah. Aku akan teruskan saja karena aku bisa menyembuhkan diriku sendiri dengan lebih mudah. Rowan dan Luan mengangguk. Sungguh mengecewakan seorang Regal Bloodline. Kentucky benar-benar tahu mereka memprovokasi dia. Namun, dia tidak bisa menahannya. Baik, minggir. Great Kentucky akan menunjukkan kepadamu apa arti sebenarnya dari keberanian. Kentucky kembali ke formulir minokawannya dan membiarkan semua orang melompat ke punggungnya. Melihat mereka semua tersenyum, yah, senyuman Rowan dingin dan lebih seperti hukuman mati. Aku membenci diriku sendiri. Kentucky kemudian mengeraskan bilah bulu dan sisiknya, turun bersama semua orang di punggungnya. Semakin banyak lampu yang terus menghilang saat kelompok mereka mendekat, dan hal itu terus berlanjut selama 3 hari berikutnya. Namun keadaan berubah pada putaran keempat. Asteris kabrum. Asteris. Kilatan petir berwarna tiba-tiba datang dari kegelapan di bawah, begitu cepat sehingga Kentucky tidak bisa mengelak sama sekali. Asteris ledakan. Asteris. Kentucky, serta Ryan, Rowan, dan Luan di punggungnya, terlempar ke belakang. Bab 2323 hampir saja. Asteris aduh. Asteris. Beberapa bulu pedang Kentucky, serta sisik naga miliknya, langsung patah. Darahnya kemudian keluar dari lubang yang disebabkan oleh petir berwarna tersebut karena percikan petir berwarna masih tertinggal di lukanya. Gaya hidup, pemulihan instan. Elemen cahaya dengan cepat berkumpul di sekitar cedera Kentucky. Namun, yang mengejutkannya, dia tidak mampu menyembuhkan dirinya sendiri sama sekali. Tidak, bukan karena dia tidak bisa membantu, tapi kekuatan petir berwarna di sekitar lukanya membuatnya ratusan kali lebih lambat dari biasanya. Asteris Broom. Asteris. Sambaran petir berwarna lainnya muncul tepat setelahnya, yang ini bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Kentucky, yang masih berusaha menstabilkan dirinya sejak serangan pertama, tidak punya waktu untuk melakukan pertahanan apapun. Gaya kematian, sabit kematian. Api kehidupan, pedang kaisar api. Namun, Ryan dan Rowan pasti tidak akan menunggu sampai Kentucky terluka parah. Ryan,
Sebagai orang yang menciptakan skill pemulihan instan, lebih tahu dari siapapun betapa hebatnya energi kekacauan dalam petir itu hingga mempengaruhi skill pemulihan instannya sejauh itu. Senjata Ryan dan Rowan bertabrakan dengan petir berwarna. Mereka tidak menahan serangan balik, menggunakan Sky Energy, Weapon Intent, dan seluruh kekuatan tubuh mereka. Jika sesuatu bisa menembus pertahanan Kentucky dengan mudah, maka itu pasti sangat kuat. Asteris ledakan. Asteris. Si kembar terpaksa mundur beberapa puluh meter saat kekuatan petir menyebar. Benar saja, bahkan upaya gabungan mereka hanya cukup untuk menyamai kekuatan petir, bukan melampauinya. Mundur. Rowan tidak berpikir dua kali dan segera bangkit kembali dari tempat mereka datang. Ryan, Rowan, dan Kentucky mengikutinya. Untungnya, cedera yang dialami Kentucky tidak mengganggu kemampuannya untuk terbang, sehingga ia tidak ketinggalan. Luan memegangi punggung Kentucky, jadi budidayanya yang lebih rendah tidak menjadi masalah saat ini. Namun, asteris kabrum, asteris. Dua sambaran petir berwarna datang mengejar mereka. Awalnya hal ini tidak menjadi masalah karena mereka memperkirakan serangan akan terus berlanjut. Namun, yang tidak mereka duga adalah dua sambaran petir berikutnya datang dari atas, jalan yang sama yang mereka lalui untuk sampai ke sini. Brengsek. Kelompok mereka segera menyadari bahwa arah yang mereka pilih tidak penting lagi. Sambaran petir ini sepertinya bisa datang dari dua arah. Tiba-tiba, Chalice muncul di luar. Kalian berdua, hentikan petir dari atas. Aku akan membereskan petir di bawah bersama Kentucky. Dia kemudian bergabung dengan Kentucky dan menyerang petir di bawah. Ryan dan Rowan mengangguk dan sekali lagi melakukan serangan balik terhadap petir yang datang dari atas. Sabit kematian, pedang kaisar api, serangan anggur, badai pedang bulu, gelombang elemen terang dan gelap melonjak sementara campuran tanaman merambat tebal dan bulu seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke bawah. Asteris bang, boom, asteris. Kedua belah pihak dipaksa kembali melawan satu sama lain. Tiba-tiba, dua binatang muncul dalam jangkauan penglihatan mereka. Tubuh mereka terbuat dari energi murni, dengan percikan petir berwarna mengalir ke seluruh tubuh mereka. Sister Orb segera memperingatkan si kembar. Astaga, dua binatang flash. Apa? Kelompok Ryan terkejut. Harus diingat bahwa di masa lalu, Ryan hanya melihat kristal konvergensi, bukan flash beast di dalamnya. Tentu saja, mereka tidak tahu seperti apa bentuknya. Nah, sekarang mereka tahu. Asteris mengaum. Asteris. Kedua flash beast segera melemparkan diri melawan kelompok Ryan dan Rowan. Puluhan baut petir berwarna yang tebal datang dari mana-mana di tubuh mereka, menghantam kelompok mereka. Satu sambaran petir menyusahkan, sementara dua sambaran petir sudah menjadi batas kemampuan kelompok mereka untuk menanganinya pada saat yang bersamaan. Namun, puluhan di antaranya, itu langsung membuat kelompok mereka pucat. Jangan menyerah. Tentu saja, bukan berarti mereka hanya menunggu kematian di sana. Domain dunia kematian, domain dunia kehidupan, domain pedang kawa, domain pengurasan energi, domain distorsi spasial. Semua orang segera mengaktifkan domainnya, termasuk Luan. Luan mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi sambaran petir itu, tapi domain distorsi spasial miliknya setidaknya bisa mengurangi kekuatannya sedikit. Dengan semua domain tersebut bekerja bersama, sambaran petir yang memasuki jangkauannya langsung kehilangan banyak kekuatannya. Elemen gelap Rowan merusak sebagian besar elemen di dalamnya. Domain Blade Feathers milik Kentucky muncul di depan mereka, memaksa sambaran petir itu menghancurkan mereka sebelum melanjutkan ke depan. Domain Chalice menghabiskan banyak energi surgawi yang ada di dalamnya, sehingga semakin mengurangi kekuatannya. Adapun domain Ryan, bisa dikatakan paling tidak berguna dalam situasi ini. Wilayah kekuasaannya sebagian besar bertindak melawan wilayah musuh, dan binatang buas itu tidak menggunakan wilayah apapun. Meskipun demikian, karena Ryan, Rowan, dan Kentucky adalah pengguna elemen cahaya, setidaknya hal itu dapat meningkatkan kekuatan elemen cahaya dalam rentang tersebut. Gaya kematian, 3 cakar naga. Dorongan surgawi kawa. Meninggalkan pembantaian. Api kehidupan, ledakan bintang putih. Asteris boom, 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 boom. Serangan kelompok si kembar dan sambaran petir saling bertabrakan. Ledakan energi menciptakan medan kehancuran yang menyebabkan sambaran petir di belakang menambah bahan bakar pada peristiwa tersebut. Untuk sesaat,
Area luas di atas dan di bawah kelompok si kembar menjadi tanah terlarang. Elemen kekacauan dan badai spasial akibat ruang yang rusak membuat mustahil bagi siapapun untuk mendekat, termasuk Lightning Beast itu sendiri. Tentu saja, itu dengan cepat menghilang saat energi serangannya habis. Asteris mengaum. Asteris. Kedua Flash Beast segera menyerbu saat semakin banyak sambaran petir berwarna yang menghantam area di mana kelompok si kembar memasang pertahanan mereka. Bahkan 5 domain tidak dapat menghentikan Flash Beast. Namun, begitu Flash Beast tiba, semua domain menghilang. Adapun kelompok si kembar, mereka tidak terlihat. Kedua monster Flash itu meraung dan terus melepaskan lebih banyak lagi petir berwarna, tampak sangat marah karena kehilangan target mereka. Meskipun demikian, satu-satunya hal yang mereka capai adalah menghancurkan dinding tanah dan batu di sisinya. Mereka terus seperti itu selama beberapa menit. Namun, entah dari mana, auman mereka berhenti, dan keduanya melihat lebih jauh ke dalam jurang. Seolah-olah ada semacam perintah yang dikirimkan, mereka dengan cepat menghentikan amukan mereka dan menembak jatuh, menghilang dari pandangan dalam sekejap. Di dalam alam dimensi permata jiwa, Sister Orb merasa lega melihat hasilnya. Benar saja, Flash Beast memiliki kecerdasan yang terlalu sedikit. Bahkan dengan pintu masuk alam dimensi permata jiwa di sana, mereka tidak dapat mengetahui bahwa kalian semua melarikan diri ke dalam. Si kembar berada di atas formasi teleportasi sirkuit, siap untuk berteleportasi jika Flash Beast mulai menyerang alam dimensi. Untungnya, hal itu tidak diperlukan. Hampir saja. Bab 2324 Fleksibel. Kentucky dan Celis menghela napas lega. Tidak heran Sister Orb mengatakan bahwa hanya ketika para ahli alam Divinity keluar barulah mereka dapat menghentikan Flash Beast. Kami sama sekali bukan tandingan salah satu dari keduanya. Satu-satunya keuntungan adalah mereka tidak tahu cara menggunakan kekuatan mereka, benar. Kalau tidak, Ryan dengan cepat melihat ke arah Sister Orb. Sister Orb, itu adalah dua Flash Beast, dua. Bukankah mereka seharusnya adalah monster yang mencari energi surgawi dengan cara apapun? Kenapa mereka tidak saling menyerang? Masing-masing Flash Beast itu memiliki energi kacau yang sangat besar di dalam diri mereka. Mereka seharusnya mencoba melahap satu sama lain, bukan? Sister Orb tidak bisa menjawab. Kenapa kamu bertanya padaku? Bahkan satu Flash Beast pun sudah merupakan kejadian yang sangat langka. Saya sama sekali tidak memiliki informasi tentang dua Flash Beast yang muncul secara bersamaan. Bagaimana Anda bisa menjawab mengapa mereka tidak saling menyerang? Mungkin mereka memiliki rasa kekeluargaan yang menghalangi hal ini. Atau mungkin naluri mereka mengatakan bahwa berkelahi satu sama lain akan terlalu berbahaya. Aku tidak tahu. Rowan segera menggelengkan kepalanya. Tidak, keduanya bukannya tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Apa kau tidak melihatnya? Mereka menyerang segala sesuatu di sekitar mereka ketika mereka tiba-tiba berhenti. Mereka melihat lebih dalam ke celah ini, dan seolah-olah ada sesuatu yang memanggil mereka, mereka segera pergi. Itu bukanlah tindakan yang akan ditunjukkan oleh hewan tak berakal. Sister Orb menunjukkan dunia luar kepada semua orang, jadi mereka melihat apa yang terjadi di luar. Karena Flash Beast itu tidak menggunakan serangan tipe spasial apapun, pintu masuk alam dimensi permata jiwa tidak menerima serangan apapun. Sambaran petir itu bisa menyebabkan ruang di sekitarnya pecah. Tetap saja, tanpa mengetahui secara pasti kemana harus membidik, itu tidak banyak berguna. Kentucky kemudian melihat ke atas. Yah, kurasa ini sudah cukup menentukan, bukan? Ayo kita kembali. Tidak mungkin kita bisa melangkah lebih jauh dengan hal-hal itu di sana. Celis setuju dengan Kentucky. Dia benar. Seperti yang dijelaskan Sister Orb di masa lalu, Flash Beast dapat merasakan energi surgawi. Kehidupan mereka sendiri bergantung pada energi surgawi. Ini adalah jenis kemampuan pelacakan yang tidak dapat kita sembunyikan. Jika kita keluar lagi, maka energi surgawi di dantian dan inti iblis kita akan sama seperti mercusuar cahaya di tengah kegelapan. Bahkan skill light dan divine sense bending Ryan tidak akan bisa menyembunyikannya. Mereka semua penasaran mengapa ada Flash Beast jauh di dalam celah tempat penghalang kontinental berasal. Sayangnya, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun, Rowan menggelengkan kepalanya. Tidak masalah lagi. Apa kau tidak melihatnya? Flash Beast muncul di punggung kita tanpa kita sadari. Terlepas dari apakah kita naik atau turun, sepertinya kita tidak bisa melarikan diri.
Kita sudah turun selama beberapa hari berturut-turut sejak pecahan kristal konvergensi muncul. Kita cukup menggunakan formasi teleportasi sirkuit, atau begitulah yang ingin saya katakan, keluh Ryan. Sayangnya, sisa energi penghalang kontinental membuat semua elemen dan energi dalam keadaan kacau, termasuk ruang. Jika kita menggunakannya, kita akan diteleportasi ke suatu tempat secara acak di alam semesta ini. Kentucky dengan cepat mengangkat sayapnya. Aku tetap memilih untuk naik. Kita bisa terus bersembunyi di alam dimensi permata jiwa setiap kali mereka muncul. Cepat atau lambat, kita akan meninggalkan jangkauan indera mereka. Rowan mengakui bahwa itu mungkin satu-satunya pilihan mereka. Namun, dia memperhatikan bahwa Luan sepertinya sedang berpikir keras di sisinya. Ada apa, Luan? Ah, Luan dikejutkan oleh panggilan tiba-tiba Rowan. Maaf, ayah, aku baru saja berpikir, kenapa Flash Beast ini tidak pernah keluar sebelumnya? Apakah ada sesuatu di sini yang mencegah mereka keluar? Rowan mengerti apa yang dimaksud Luan. Apakah maksudmu kita mungkin juga terjebak di sini? Luan mengangguk sebelum melanjutkan. Memang benar. Kalau tidak, roh penghalang kontinental seperti Fluky tidak akan bisa hidup. Mereka adalah roh, dan roh pada dasarnya adalah bentuk kehidupan energi. Sister Orb mengatakan bahwa penghalang kontinental mencegah binatang Flash merasakan energi surgawi di sisi lain. Tapi bagaimana kalau mereka ada di dalam? Tetap saja, mereka tidak keluar. Kami hanya bisa mencobanya, kata Kentucky. Ayo naik dan lihat apakah kita benar-benar dilarang. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak ingin terpuruk lagi. Rowan merasa agak tidak mau. Dia benar-benar ingin melihat apa yang menyebabkan hilangnya penghalang kontinental. Namun, dia tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar karena rasa penasarannya. Baiklah, ayo kita coba naik dulu. Sekitar 1 jam kemudian, Ryan muncul di luar alam dimensi permata jiwa. Dia menunggu selama ini untuk memastikan Flash Beast tidak kembali. Tepat setelah itu, dia terbang ke atas secepat yang dia bisa. Karena menyembunyikan energi surgawi tidak mungkin dilakukan, dia sebaiknya menggunakan sebanyak yang dia bisa untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat. Namun, kilatan cahaya berwarna yang mereka lihat turun kini naik. Sama seperti sebelumnya, mereka seolah-olah berusaha menghindari Ryan yang kali ini sendirian. Rowan dan yang lainnya mengamati dari dalam alam dimensi permata jiwa saat Ryan naik. Namun, saat itulah Ryan menyadari sesuatu yang lebih jauh. Semua kilatan cahaya berwarna yang dilihatnya melarikan diri darinya tampak berkumpul. Atau, lebih tepatnya, mereka tidak bisa naik lagi. Saat Ryan mendekat, mereka memilih arah lain, malah terbang ke samping. Ryan mencoba meraih salah satunya, tetapi mereka terlalu cepat, bahkan untuk kecepatannya di tahap puncak alam luar angkasa elemental. Ryan lalu menggelengkan kepalanya dan terus naik. Namun, Ryan merasa tubuhnya sedang mencoba terbang melalui semacam dinding fleksibel tak terlihat. Semakin jauh dia melangkah, semakin kuat kekuatan yang mencoba mendorongnya ke bawah. Akhirnya ia tersesat dalam perjuangan tersebut, dan tubuhnya bangkit kembali seperti komet. Butuh jarak yang cukup jauh untuk menstabilkan tubuhnya. Omong kosong apa ini? Bab 2325 serahkan padaku. Rowan muncul di luar dan mencoba hal yang sama. Namun, dia juga terdorong mundur setelah mencapai batas kekuatannya. Rowan mengumpulkan elemen gelapnya dan mencoba melihat apakah dia bisa menghancurkan penghalang itu, tapi semuanya sia-sia. Seperti yang Luan katakan, Flash Beast tidak bisa keluar. Ryan mengangguk. Kemana kita pergi setelah ini? Lebih jauh ke bawah, kita memiliki Flash Beast. Sedangkan di sisinya, mungkinkah ada jalan keluar? Jika ada, kilatan cahaya berwarna ini pasti sudah menemukannya, kata Rowan. Ryan harus mengakui Rowan benar. Memang benar, tapi aku masih penasaran dengan apa itu. Namun, mereka terlalu cepat bahkan untukku. Rowan mengerti apa yang diinginkan Ryan. Menurutmu ada sesuatu yang bisa diperoleh dari hal-hal itu? Ryan tidak menyembunyikannya. Ya, mengenai apakah itu akan membantu kita keluar atau tidak, aku tidak tahu. Mengaum. Tiba-tiba, mereka mendengar auman salah satu Flash Beast. Mengaum. Flash Beast itu muncul dalam sekejap, tiba tepat di tempat Ryan dan Rowan berada beberapa saat yang lalu. Namun, ia tidak dapat melihat apapun. Namun kali ini,
Ia tidak mulai mengirimkan sambaran petir berwarna kemana-mana seperti yang dilakukan dua lainnya sebelumnya. Melihat hal itu, Rowan mulai mendapat gambaran tentang seberapa berkembang kecerdasan mereka. Sepertinya mereka setidaknya mengerti bahwa jika tidak ada target, tidak perlu mengeluarkan energi mereka. Mereka pasti lebih pintar daripada yang ada di informasi Sister Orb. Flash Beast tidak bertahan lama sebelum dengan cepat berbalik dan menembak ke kejauhan. Melihat itu, Ryan menyipitkan matanya. Aneh, kenapa itu baru muncul sekarang? Maksudku, aku menghabiskan cukup banyak waktu untuk naik dan tidak menahan energi surgawiku. Namun, itu hanya muncul setelah kamu keluar juga. Mungkinkah dibutuhkan lebih dari satu sumber energi surgawi untuk bertindak? Rowan mengerti dari mana Ryan berasal. Tapi Celis meragukannya. Aku ragu itu masalahnya. Kalau aku tidak salah, rahasianya ada di balik kilatan cahaya berwarna yang terus menghilang. Pernahkah kamu memikirkannya? Bagaimana jika hal-hal itulah yang melahirkan kristal konvergensi di mana Flash Beast telah lahir? Lanjut Celis. Rowan mengatakan pecahan kristal konvergensi yang kita temukan di dinding mengingatkannya pada kristal konvergensi di masa lalu. Tapi bagaimana jika itu belum pernah menjadi kristal konvergensi sebelumnya? Ryan mengerti. Begitu, jika kamu mengumpulkan cukup banyak, kamu mungkin bisa membuat kristal konvergensi. Dan pada saat kristal itu dibuat, kilatan cahaya berwarna itu memasukinya, di mana mereka mulai tumbuh. Celis mengangguk. Itu juga akan menjelaskan mengapa Flash Beast muncul secara acak di benua. Tidak mungkin kamu tahu di mana kristal konvergensi akan terbentuk. Kemungkinannya adalah ketika kristal konvergensi tercipta, kekuatan dari penghalang kontinental akan mengusirnya keluar. Bagaimana cara melewati penghalang yang Anda temukan? Saya tidak tahu, tetapi segala sesuatunya dapat dijelaskan seperti ini. Jadi, Kentucky sedikit bingung. Apakah itu berarti kilatan cahaya berwarna itu adalah Flash Beast yang sangat kecil? Kalau begitu, bukankah itu bisa menjadi alasan mengapa Flash Beast menemukan kita? Setiap orang harus mengakui bahwa kata-kata Kentucky masuk akal. Itu sangat mungkin. Tapi Sister Orb masih memperingatkan mereka. Namun, tidak ada keraguan bahwa energi surgawi terkonsentrasi juga menarik Flash Beast. Bahkan jika Anda menghindari perhatian oleh Flash Beast kecil, jika Anda cukup dekat dengan Flash Beast yang besar, Anda akan ditemukan. Selain itu, jika kilatan cahaya berwarna kecil itu benar-benar Flash Beast, mereka mungkin bisa mendeteksi energi surgawi seperti yang besar, jadi mungkin mustahil untuk bersembunyi dari mereka juga. Ryan merenung sedikit dan akhirnya memutuskan. Baiklah, aku belum mencoba menggunakan cahaya dan rasa surgawiku karena binatang kilat. Jika makhluk kecil tidak memiliki kemampuan untuk merasakan energi surgawi, maka itu mungkin berhasil. Mari kita tunggu sebentar, lalu saya akan keluar sendirian lagi. Jika mereka masih melarikan diri begitu saya mendekat, maka kita tahu mereka dapat mendeteksi energi surgawi terkonsentrasi seperti dantian saya. Tidak ada yang mengeluh terhadap rencana Ryan. Setelah 1 jam berikutnya dan tidak ada tanda-tanda Flash Beast, Ryan akhirnya keluar dari alam dimensi permata jiwa lagi. Begitu dia muncul, 2 kilatan cahaya langsung kabur. Tapi Ryan tidak keberatan. Dia masih punya waktu. Dia segera mengaktifkan Light and Divine Sense skill miliknya dan benar-benar menghilang dari pandangan. Ryan menunduk dan menarik napas dalam-dalam. Sama seperti sebelumnya, dia mulai turun. Tidak butuh waktu lama sebelum Ryan menyadari salah satu kilatan cahaya berwarna kecil yang mereka pikir adalah Flash Beast kecil. Namun, ia tidak lari seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia terus melayang seolah-olah tidak memiliki tujuan. Ryan melewatinya, dan saat dia berada pada jarak sekitar 10 meter darinya, Flash Beast kecil itu sepertinya menyadari sesuatu dan segera melesat pergi. Ryan tidak membuang waktu dan dengan cepat memasuki alam dimensi permata jiwa. Apakah kamu melihat itu? Ron mengangguk. Ia hanya menyadari kehadiran Anda ketika Anda berada sangat dekat dengannya. Tindakan itu memiliki 2 arti. Pertama, ia memang dapat merasakan kehadiran energi surgawi. Namun, kemampuan sensoriknya sangat terbatas. Saya tidak tahu apakah semuanya kecil. Flash binatang buas memiliki jangkauan sensorik yang sama, tetapi dapat ditebak bahwa selama Anda menghindarinya, mereka tidak akan menemukan Anda. Kedua, alasan mereka terbang begitu mereka melihat kita sebelumnya pasti ada hubungannya dengan indera penglihatan. Sepertinya dia bisa melihat dengan baik di lingkungan gelap ini. Karena dia tidak bisa melihatmu karena skill light bendingmu,
dia hanya melarikan diri setelah merasakan energi surgawi di dantianmu, Rowan menyimpulkan. Asteris mengaum. Asteris. Tiba-tiba, sebuah penglihatan dari luar muncul untuk kelompok mereka saat Flash Beast muncul di tempat Ryan berada beberapa waktu lalu. Benar saja, Flash Beast kecil terhubung dengan Flash Beast besar, kata Ryan. Ryan sendirian selama percobaan ini dan pastinya cukup jauh dari Flash Beast. Namun, ia tetap sampai di lokasi ini. Dengan mengingat informasi itu, rencana selanjutnya sudah jelas. Setelah dia hilang, gunakan skill Light Bending untuk turun dan hindari Small Flash Beast sebanyak mungkin. Ryan mengangguk. Serahkan padaku. Bab 2326 lebih sedikit energi adalah jalannya. 1 jam setelah Flash Beast pergi, Ryan muncul kembali di luar. Skill Light Bending miliknya segera diaktifkan, tidak memberikan waktu apapun untuk melihatnya sebelum tubuhnya menjadi tidak terlihat. Melihat tidak ada Small Flash Beast di dekatnya, Ryan dengan cepat terjun ke dalam jurang. Saat dia bergerak, dia akhirnya menemukan Small Flash Beast lainnya. Namun, dia memastikan untuk melewati mereka sambil menjaga jarak setidaknya 100 meter. Benar saja, tidak satupun dari mereka bereaksi, meningkatkan kepercayaan diri Ryan. Ryan juga mengikuti arah yang berbeda dari Flash Beast besar terakhir, berharap untuk tidak bertemu dengannya dalam waktu dekat. Akhirnya, setengah hari berlalu, dan Ryan tidak bertemu satupun Flash Beast besar. Di dalam alam dimensi permata jiwa, semua orang sekarang yakin bahwa selama mereka menghindari binatang flash kecil dan tidak terlalu dekat dengan jangkauan sensorik binatang besar, mereka tidak akan dikejar. Dengan keyakinan bahwa metodenya berhasil, Ryan meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi. Setelah beberapa waktu, dia sudah melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan kedatangan kelompoknya. Beberapa hari berlalu setelah penemuan ini. Tentu saja, Ryan akhirnya menemukan bahwa ada lebih banyak Flash Beast yang besar daripada yang diperkirakan semua orang. Entah dia menginginkannya atau tidak, dia pada akhirnya akan cukup dekat dengan indera energi surgawi binatang buas Flash yang sesungguhnya. Namun, dia juga memperhatikan bahwa Flash Beast kecil tidak pernah bergerak terlalu cepat saat mereka dalam keadaan santai. Mengetahui bahwa Ryan memahami bahwa cahaya apapun yang bergerak terlalu cepat pasti merupakan Flash Beast yang besar. Flash Beast mungkin cepat, tetapi mereka tidak menggunakan hukum ruang angkasa. Berkat itu, begitu dia melihat cahaya berwarna di sekelilingnya bergerak terlalu cepat, dia segera melemparkan dirinya ke dalam alam dimensi permata jiwa. Pada saat Flash Beast akhirnya tiba di lokasinya, ia tidak menemukan target apapun dan terlihat bingung. Setelah beberapa lama mengamati, akhirnya ia akan pergi juga. Sejauh ini, tidak ada pengecualian terhadap aturan tersebut. Sebulan penuh berlalu begitu saja. Tetap saja, meski dengan kecepatanku, kita tidak mencapai apa-apa, kata Ryan sambil melihat Flash Beast lain yang dia tabrak. Rowan mengangguk, menyetujui kata-kata Ryan. Bukannya kami tidak bergerak. Sebaliknya, hanya saja kami tidak bisa bergerak dengan kecepatan penuh. Jika kamu melakukannya, kamu mungkin tidak akan melarikan diri ke alam dimensi sebelum Flash Beast melihatmu juga. Jika dia mulai mengamuk, dan retakan spasial yang disebabkan oleh serangan acaknya menghantam pintu masuk alam dimensi, ia mungkin menarik perhatiannya. Pada saat itu, kita akan terpaksa berteleportasi ke suatu tempat secara acak di alam semesta. Rowan melanjutkan. Lagi pula, bukan karena kita tidak melihat mereka menggunakan kekuatan spasial sehingga mereka tidak bisa melakukannya. Mungkin, karena kecerdasan mereka belum memikirkan kemungkinan ini tanpa mengetahui alam dimensi. Ryan melihat ke bawah jurang tak berujung yang dikenal sebagai penghalang kontinental dan mau tidak mau menyempitkan matanya. Jika gerbang tata ruang memungkinkan, aku bisa menempuh jarak yang sama dalam sekali penggunaan. Tapi sekali lagi, meskipun aku bisa menggunakan gerbang tata ruang, aku tidak tahu di mana aku akan meletakkan pintu keluarnya. Ini tidak seperti di luar di mana gerbang tata ruang bisa digunakan. Kami hanya mengarahkannya lebih tinggi, dan itu saja. Rowan mengerti itu. Namun, dia tidak punya jawaban atas teka-teki ini. Dia kemudian melihat ke arah Celis, yang merupakan yang terbaik di antara mereka dalam hal energi surgawi. Apakah kamu punya cara untuk menyembunyikan energi surgawi? Celis terkejut. Aku menyerapnya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin. Malah, aku terbiasa melakukan kebalikan dari apa yang kita perlukan saat ini.
Aku mungkin akan terlihat seperti mercusuar yang lebih besar bagi para Flash Beast itu. Yah, Rowan tidak mengharapkan solusinya. Tidak bisakah kamu membuat formasi yang menghalangi energi surgawi? Ryan menggelengkan kepalanya. Itulah masalahnya. Formasi untuk memblokir energi surgawi mudah dibuat. Namun, binatang kilat tidak merasakan energi surgawiku. Mereka merasakannya. Ini lebih seperti sinyal daripada energi surgawi yang keluar dari tubuhku untuk mereka ikuti, dia. Celis tiba-tiba mendapat ide. Tunggu, mungkin kita bisa menghindari persepsi energi surgawi dari binatang kilat. Semua orang memandang Celis. Bagaimana? Bukankah mereka mengincar sumber energi surgawi yang besar? Celis bertanya sebelum melanjutkan. Bagaimana jika Ryan menghabiskan sebagian besar dantian Divine Energy dan Divine Origin Energy miliknya? Katakanlah, Anda menggunakan semuanya sampai Anda hanya memiliki sekitar 10% dari cadangan Anda. Namun, alih-alih mengisinya kembali, Anda bepergian dengan 10% ini saja. Bukankah itu berarti energi surgawi Anda akan jauh lebih sedikit untuk dirasakan? Mata Ryan berbinar. Itu patut dicoba. Rowan, Celis, dan Kentaki ada di sini. Jika ada keadaan darurat yang membutuhkan kekuatan tempur, Ryan dapat bertukar dengan mereka secara instan. Jika ada sesuatu yang tidak dapat mereka atasi dengan kekuatan gabungan mereka, penambahan Ryan mungkin tidak akan membuat banyak perbedaan. Selain itu, hanya memiliki 10% cadangannya bukan berarti Ryan juga tidak berguna. Semua orang melihat keluar sambil menunggu Flash Beast pergi. Sementara itu, Ryan mulai menggunakan seluruh energi surgawi dan energi asal miliknya tanpa henti. Dia ingin turun hingga 10% sebelum Flash Beast pergi. Asteris mengaum. Asteris. Akhirnya, Flash Beast menyerah dan meninggalkan area tersebut, membiarkan Ryan melanjutkan perjalanannya. Dia dengan cepat keluar 1 jam setelah Flash Beast menghilang, mengaktifkan skill Light Bending miliknya dan bergerak ke bawah. Rowan dan yang lainnya melihat dari dalam alam dimensi, mencoba melihat apakah alam dimensi lain akan muncul. Hari-hari berlalu, dan yang ditemukan Ryan selama ini hanyalah Flash Beast kecil yang sama. Lagi pula, yang ini jauh lebih banyak daripada yang normal. Namun, saat Ryan turun, dia gagal memperhatikan salah satu Flash Beast kecil itu. Itu berada di celah di dinding, jadi cahayanya hampir sama dengan pecahan kristal konvergensi. Hanya ketika Ryan melewati sisinya barulah dia akhirnya menyadari bahwa itu adalah salah satu dari mereka. Tidak baik. Ryan baru saja akan memasuki alam dimensi permata jiwa ketika dia menyadari suatu keanehan. Meskipun jaraknya kurang dari 10 meter dari Flash Beast kecil itu, dia tidak mencoba melarikan diri. Bab 2327 Tunggu. Ini, Ryan mulai mendekat hingga dia berada kurang dari 1 meter dari Flash Beast kecil itu. Tetap saja, ia bertindak seolah-olah ia tidak bisa merasakan kehadiran Ryan sama sekali. Mungkinkah aku tidak punya cukup energi surgawi dan energi asal surgawi dalam dantianku agar ia bisa merasakan kehadiranku? Rowan, yang sedang menonton dari dalam alam dimensi, setuju dengan pendapat Ryan. Kemungkinan besar itu. Suster mengambil kesempatan untuk bertanya. Kalau begitu, bagaimana kalau mencoba menangkapnya dan membawanya ke alam dimensi? Anda dapat menganalisisnya lebih lanjut dan mungkin menemukan beberapa petunjuk. Kencutek mau tidak mau bertanya. Tetapi bagaimana jika Flash Beast mampu merasakan Flash Beast kecil ini meskipun mereka berada di dalam alam dimensi permata jiwa kita? Benar saja, kata-kata itu menarik perhatian semua orang. Rowan segera menatap Suster Orb. Sister Orb, alam dimensi permata jiwa selalu mampu memblokir segala jenis sinyal agar tidak keluar. Seharusnya ia bisa melakukan hal yang sama dengan koneksi antara Flash Beast kecil dan yang besar, kan? Secara teori, memang seharusnya begitu. Namun, alam dimensi permata jiwa belum pernah memiliki keberadaan yang aneh seperti ini sebelumnya. Saya tidak bisa menjaminnya 100%. Namun, saya akan memberikan setidaknya 99% kemungkinan hal itu terjadi. Lagi pula itu adalah dimensi yang berbeda dan tipe khusus. Rowan menyipitkan matanya. Bahkan jika peluangnya lebih rendah dari 1%, dia benar-benar tidak mau mengambil risiko. Ryan kemudian mendapat ide di luar. Saya tidak perlu membawanya ke alam dimensi. Pertama, izinkan saya mengabadikannya dan melihatnya dari dekat saat berada di luar. Saya cukup melepaskannya setelahnya dan bersembunyi dari normal Flash Beast ketika mereka tiba.
Kita bisa membicarakan tentang membawanya ke alam dimensi nanti jika saya tidak menemukan apapun. Melihat tidak ada masalah dengan rencana itu, Rowan dan yang lainnya mengangguk. Ryan tersenyum dan segera bersiap beraksi. Baiklah, aku akan mencobanya. Dia perlahan mendekati tangannya, mencoba menggunakan energi surgawi dalam jumlah sekecil mungkin untuk menjaga skill light bending miliknya tetap aktif di sekitarnya. Saat tangannya berjarak beberapa sentimeter dari flash beast kecil itu, Ryan bertindak. Asteris Zush. Asteris. Tangan Ryan bergerak secepat kilat, langsung meraih flash beast kecil itu. Haha, mengerti. Namun, Asteris Kabrum. Asteris. Huli S3 TTT. Flash beast yang kecil dan lemah, segera melesat pergi. Dan sebagai orang yang memegangnya, Ryan ditarik bersama. Meski Ryan mencoba menghentikannya, dia tidak bisa melawan kekuatan yang dilepaskan oleh monster kecil di tangannya itu. Kecepatan mencoba melarikan diri bahkan lebih tinggi dari yang biasa dilihat Ryan saat itu. Lepaskan! Kentucky berteriak dari dalam alam dimensi. Rowan, sebaliknya, mengatakan sebaliknya. Jangan biarkan pergi. Cepat atau lambat akan lelah. Manfaatkan kesempatan itu untuk memeriksa apakah ada gunanya. Namun, kecepatan flash beast kecil itu terus meningkat. Pada titik tertentu, Ryan bahkan tidak bisa lagi membedakan sekelilingnya. Flash beast kecil itu telah melampaui kecepatan yang bisa dicapai Ryan sendiri. Bagaimana ini bisa begitu cepat? Untungnya, meskipun cadangan energi surgawinya rendah, tubuh cahaya bintangnya masih dalam kondisi puncak. Ia memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk menahan flash beast kecil itu dan tidak melepaskannya. Celis mau tidak mau bertanya, apakah dia tidak akan bertemu dengan flash beast normal jika dia terus seperti itu? Rowan menyipitkan matanya, memikirkan hal yang sama. Dia tidak mengerti dari mana makhluk kecil itu mengeluarkan begitu banyak energi untuk mempertahankan kecepatan seperti itu. Namun sekali lagi, ukuran tidak pernah menjadi ukuran kuantitas energi di dunia budidaya. Misalnya, kekuatan seorang kultivator akan meningkat seiring mereka berlatih, dan mereka akan mendapat terobosan ke dunia baru. Di setiap dunia baru, mereka akan mampu menyimpan lebih banyak energi surgawi. Namun, dantian mereka tetap berukuran sama. Siapa yang tahu kalau flash beast kecil itu bukan kasus yang sama? Kecil tapi dengan jumlah energi yang menggelikan. Tiba-tiba, Ryan menyadari dia melewati konsentrasi besar cahaya berwarna yang kacau. Segera setelah dia melakukannya, cahaya berwarna itu mulai mengejarnya. Binatang kilat, sial. Sambaran petir berwarna yang tebal segera menghantam Ryan, atau begitulah yang diharapkan Ryan. Namun, kecepatan monster flash kecil telah mencapai proporsi yang sangat konyol sehingga bahkan monster flash normal pun tidak dapat melakukan apapun untuk melawannya. Semua serangannya meleset dari Ryan saat ia meraung dan terbang mengejarnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Big Flash Beast itu tertinggal, dan Ryan bahkan tidak bisa melihat cahayanya lagi. Aku menyerbu Flash Beast. Segera, semua orang mengerti. Flash Beast normal memang memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi tubuh mereka yang besar juga membuat mereka jauh lebih lambat. Itu sulit diterima karena Big Flash Beast pun seharusnya terbuat dari energi murni. Meski begitu, fakta ada di depan mata mereka. Namun, Ryan juga tidak bisa mengendalikan Flash Beast kecil itu. Asteris bang, 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 bang. Asteris aduh, aduh, ark, aduh. Ia mencoba melepaskan Ryan, mendorong Ryan ke dinding sambil terus terbang ke bawah dengan sekuat tenaga. Ryan merasa ingin menangis ke depan saat tubuhnya membentur dinding tanpa henti. Untungnya, tabrakan sederhana ke dinding tidak terlalu memengaruhi Ryan, karena dia menggunakan sisa energinya dan tubuh cahaya bintangnya untuk menahan tabrakan tersebut. Yah, itu masih sakit. Melihatnya dari dalam alam dimensi, Rowan mengangguk puas. Hebat, sekarang kami menemukan metode bepergian yang hebat di tempat ini. Tunggu sebentar. Ryan langsung mengeluh. Apakah kamu tahu betapa sakitnya itu? Rowan mendengarnya dan merenung sedikit sebelum berkata. Hebat, sekarang kami menemukan metode bepergian yang hebat di tempat ini. Tunggu sebentar. Persetan denganmu. Ryan langsung berteriak dalam benaknya. Bab 2328 mencapai dasar. Meskipun Ryan mengutuk Rowan, dia tahu dia benar. Dia bergerak 10 kali lebih cepat dari biasanya. Bukan karena dia tidak ingin bergerak lebih cepat,
tapi karena dia memiliki resiko besar untuk menyerang flash beast normal jika dia bergerak terlalu cepat. Namun, flash beast kecil ini bahkan lebih cepat dari big flash beast biasa. Namun, Ryan tidak terlalu percaya mereka memiliki semua kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya. Tentu saja, itu mungkin sesuatu yang mirip dengan Dantian, tapi jika itu masalahnya, maka benda kecil ini juga seharusnya sangat kuat. Saat itulah dia merasakan sesuatu. Fragmen kristal konvergensi. Ryan tidak bisa melihat sekeliling karena kecepatannya, tapi dia bisa melihat beberapa spesifikasi energi berwarna datang dari samping dan memasuki flash beast kecil. Hanya ada satu benda yang dapat memiliki energi jenis ini, dan itu adalah fragmen kristal konvergensi yang tersebar di semua tempat. Yah, ada juga flash beast yang besar, tapi mereka bahkan tidak bisa mengimbangi kecepatan yang kecil ini, jadi Ryan membuang kemungkinan ini. Roan dan yang lainnya akhirnya menyadari hal yang sama dan memahami dari mana energi flash beast kecil itu berasal. Itu adalah jenis energi yang hanya bisa digunakan oleh flash beast kecil dan mungkin yang besar. Namun, masalah segera muncul. Energi surgawi Ryan mulai mencapai titik terendah. Pertama-tama, dia sudah bepergian hanya dengan 10% energi surgawi dan tanpa energi asal surgawi. Sekarang dia harus menggunakannya untuk melindungi tubuhnya, itu dengan cepat digunakan. Hanya dalam 1 jam, Ryan sudah kehabisan cadangannya. Asteris merebut. Asteris. Saat itulah tangan lain meraih tangan Ryan, yang sedang memegang flash beast kecil. Dia melihat ke sampingnya dan dengan cepat melihat Roan di sana. Roan jelas muncul di luar alam dimensi permata jiwa di sisi Ryan dan flash beast kecil, sudah mengulurkan tangannya. Rencananya sederhana, dia akan bertukar tempat dengan Ryan. Ryan kemudian akan kembali ke alam dimensi permata jiwa dan pulih. Tiba-tiba, wajah Ryan berpaling dari Roan saat dia berbicara dengan nada malu. Tidak kusangka kamu akan berterus terang. Kataku, bahkan jika kamu ingin mengkhianati Kalina bersamaku, setidaknya kamu harus meminta izinku. Siapa bilang aku menyukaimu? Beberapa pembuluh darah langsung muncul di kepala Roan. Dia mencoba menggunakan tangannya yang lain untuk memukul Ryan, tapi Ryan sudah pergi saat dia bereaksi. Yang bisa dia dengar hanyalah tawa Ryan dari dalam alam dimensi permata jiwa. Hahaha, itulah yang kamu dapatkan karena mengabaikan penderitaan orang lain. Roan mengertakkan gigi dan membutuhkan waktu cukup lama untuk menenangkan diri. Memang benar, hanya ada satu keberadaan di dunia ini yang bisa membuatnya merasa sangat marah. Namun, dia sekarang adalah orang yang membentur dinding setiap kali flash beast kecil mencoba menjauh, jadi dia tidak peduli dengan Ryan saat ini. Dia berkonsentrasi pada tubuh cahaya bintang dan energi surgawi, menciptakan penghalang perlindungan untuk mengurangi kerusakan secukupnya dan tidak menghabiskan terlalu banyak energi. Untungnya, Roan mulai memahami bagaimana flash beast kecil itu bergerak. Dia dengan cepat beradaptasi dengan gerakannya, membuatnya semakin merindukan tembok. Pada titik tertentu, flash beast kecil itu benar-benar menyerah untuk mencoba mengguncangnya. Ia hanya menggunakan seluruh energi yang dikumpulkannya dari samping untuk terbang ke bawah secepat mungkin. Setelah 1 hari, Roan yakin dia telah melakukan perjalanan yang cukup untuk mengimbangi perjalanan sebulan penuh dengan kecepatan aslinya. Namun, mereka masih belum mencapai dasar penghalang kontinental. Roan juga memperhatikan bagaimana dia melewati ratusan flash beast normal. Satu saja dianggap sebagai bencana bagi benua tanpa ahli alam ketuhanan. Namun, penghalang kontinental punya begitu banyak. Belum lagi ini hanya tempat mereka lewat. Bagaimana dengan perluasan semua penghalang benua yang tersebar di alam para dewa? Mungkin ada puluhan juta atau bahkan miliaran flash beast di sini. Tentu saja, Roan juga mengerti bahwa mereka semua terjebak karena penghalang fleksibel aneh di atas. Seminggu lagi berlalu, dan flash beast kecil terus melakukan perjalanan lebih jauh ke bawah bumi. Saat ini, Roan yakin dia telah melintasi jarak yang cukup jauh untuk melintasi beberapa benua. Tapi sekali lagi, alam dewa memiliki benua yang tak terhitung jumlahnya. Jika dipikir-pikir, jarak yang dia tempuh bukanlah sesuatu yang istimewa. Meski begitu, omong kosong ini sungguh dalam. Di dalam alam dimensi permata jiwa, semua orang sudah kehilangan minat untuk melihat keluar. Mereka hanya memberitahu Sister Orb bahwa jika terjadi sesuatu, dia harus menelepon mereka. Begitu saja, Ryan dan Roan bertukar posisi ketika salah satu dari mereka lelah. Selama lebih dari 2 bulan, flash beast kecil itu melakukan perjalanan tanpa henti.
Namun, hal itu pasti akan berakhir pada suatu saat, dan itu terjadi setengah bulan kemudian. Asteris kabrum. Asteris. Suara guntur tiba-tiba bergema di mana-mana saat flash bis kecil tiba-tiba berhenti di jalurnya. Ryan, yang memegangnya sekarang, hampir terlempar karena sudah lama sekali sejak flash bis kecil mencoba melepaskannya. Namun, dia segera menyadari bahwa setelah flash bis kecil itu berhenti, tangannya mulai melemah. Spek energi cahaya berwarna terbang melalui celah jari-jarinya. Tidak lama kemudian, flash bis kecil itu benar-benar menghilang. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Ryan untuk memahami alasannya. Begitu, dia melihat sekeliling dan menyadari tidak ada lagi fragmen kristal konvergensi di dinding. Tanpa mereka memberi makan flash bis kecil, ia akan kehabisan energi dan menghilang. Asteris Zush, Zush, Zush. Asteris. Kentucky, Rowan, dan Luan dengan cepat muncul di sisi Ryan saat mereka diperingatkan oleh Sister Orb. Mereka semua melakukan hal yang sama dan melihat ke bawah. Untuk pertama kalinya sejak mereka mulai turun, mereka menginjak tanah yang kokoh.